Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali komentari video dari Yuli yang judul Marsanda beneran murtad atau kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan tinggal komentar guys. Lo baca aja. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. I am a firm believer that itu Yesus, Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca. Oh my God. Setelah podcastnya yang viral ketika mengundang Ustadz Abdul Somad, banyak netizen khususnya umat muslim yang mendoakan agar Daniel Mananta ini segera mendapatkan hidayah dan segera mualaf. Bahkan sempat beredar sebuah rumor bahwa Daniel ini katanya telah mualaf, tetapi ternyata hal tersebut tidak terbukti sampai sekarang ya. Nah, baru-baru ini Daniel Mananta kembali lagi mendapatkan sorotan yang juga secara khusus dilakukan oleh netizen muslim ya. Dan sorotan itu terjadi ketika Daniel Mananta mengundang seorang artis bernama Marsyanda. Dan di dalam podcast tersebut ada adegan di mana Daniel Mananta mendoakan Marsyanda dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus memegang tangan Marsyanda. Konten tersebut dirilis dengan judul Tangis Marsyanda Pecah Saat Ceritakan Tentang Sang Ayah Part ketiga. Jadi di dalam podcast ini, Marsyanda itu curhat bagaimana dia menceritakan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Bahkan dia juga merindukan sosok ayahnya dan kemudian terjadilah adegan seperti di dalam video ini. Tolong dong kasih tahu Caca si ayat ini yang dari Gini ya, saya sering sampaikan nih guys ya, bahwa hati-hati ya, kalau curhat, hati-hati. Karena kita itu harus milih-milih orang untuk curhat. Kenapa? Karena ada orang yang bakal memanfaatkan momen kita curhat itu. Dia ini tahu kita lagi dalam masalah apa, dan dia mencoba untuk ambil simpati kita, dan dia berusaha menggini kita untuk agar sesuai kepentingannya. Misalnya, contoh memurtadkan kita, misalnya kalau kita muslim gitu kan, nah itu harus hati-hati gitu kan. Makanya, kalau saya pribadi ya, saya mending simpan dalam hati gitu kan. Atau kalau mau cerita sama orang pun itu adalah sesuatu yang kita tuh tidak seperti orang yang sedang emosi gitu guys, orang yang sedang rapuh. Tapi kita sampaikan itu biasa saja gitu. Misalnya kita ada masalah gitu kan, ya kita sampaikan biasa saja gitu. Bukan kita cuma pengen orang tahu, kita berbagi untuk agar orang tuh mendapatkan pelajaran dari situ. Bukan untuk kita tuh mendapatkan semacam simpati dari orang, enggak guys, ngerti ya? Bukan agar kita dikasihani. Nah, jadi harus bedakan itu ya. Kalau kita mau cerita sama orang ya, usahakan itu adalah agar menjadikan orang itu pelajaran ke atas yang kita buat, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan sama dengan kita. Itu penting. Jadi orang itu mendapatkan edukasi gitu di situ kan, mendapatkan perspektif gitu dari apa yang pernah kita alami, sehingga mereka tidak jatuh dalam lubang sama. Nah, itu bagus. Tapi kalau kita jadikan itu suatu hal yang buat kita rapuh, sehingga orang itu akan memanfaatkan momen itu bahaya. Itu bahaya. Ini banyak kejadian orang-orang kita nih Islam ini murtad karena orang-orang Kristen ini pandai mengambil momen, guys, momen kesempatan gitu. Tahu kita lagi rapuh sebagai seorang muslim, banyak masalah di keluarga, di lingkungan, lalu kita bingung kita bingung mengadu siapa, padahal kita punya Tuhan yang tempat kita mengadu, yaitu Allah gitu kan. Atau ada bisa cari teman yang saya percaya yang tentunya seagama tuh, sehingga dia bisa memberikan masukan atau nasihat itu yang tentu yang sesuai dengan Quran hadis itu kan. Jadi nggak lagi perspektif manusia, tapi sudah perspektif Tuhan gitu kan. Sehingga kalau solusi dari manusia mungkin tidak tuntas, tapi kalau solusi dari Tuhan insya Allah tuntas gitu. Jadi tergantung Anda jumpa orang yang tepat gitu. Tapi sekali lagi hati-hati, jangan sampai ketemu dengan teman-teman yang sebenarnya kalau Kristiani sih nggak masalah, tapi kadang-kadang mereka itu ya kayak dari mantan lah, memang dia bersempatan gitu kan, dia sampaikan ada kitab gitu kan. Nah, kalau saya diperlakukan seperti teman tadi, saya aman saja karena saya mengerti itu apa yang teman sampaikan itu bisa saya bantah gitu kan. Tapi orang kayak masalahnya apa bisa gitu. Nah, karena kalau orang yang sudah paham kristologi, ya paham perbedaan agama, dia akan
aman gitu, insya Allah aman. Kayak saya ini insya Allah walaupun saya rapuh gimana pun ya, insya Allah saya aman ketika saya tuh berusaha diombang-ambingkan. Bukan saya tuh sombong gimana gitu, saya minimal saya punya bekal ilmu yang cukup untuk bisa logika saya tuh mengatakan tidak gitu. Tapi kalau masalahnya kan tidak gitu kan. Kadang bagi wanita tuh terkadang punya perasaan tuh lebih dibandingkan logika, sehingga takutnya nanti logikanya kan kubur dikalahkan oleh perasaan, sehingga nanti dia akan lebih gampang murtad guys. Itu harus dipahami ya, bahaya ya guys. Ayat ini yang dari Alkitab, ini dari Mazmur 27:10. Lo baca aja. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Gue gak pernah ngerasa ditinggalkan oleh Tuhan. Even though seberat apapun gitu yang gue alamin. Kan di situ kan dibilang Tuhan menyambut aku gitu kan. I feel like ada beberapa orang berpikir bahwa ini Tuhan yang mana dulu. Kalau Tuhan memang Tuhan nggak masalah ya, kita punya kepercayaan pada Tuhan. Tapi kalau Tuhannya manusia gimana, itu masalah guys. Jadi Tuhannya mana dulu? Kalau Tuhan itu berupa manusia, itu jadi masalah gitu kan. disambut oleh Tuhan atau merasa dekat dengan Tuhan tuh takes effort. Ada yang beberapa yang berpendapat gitu. Ya. Kalau gue, I'm a firm believer bahwa untuk bersebelahan digenggam sama Tuhan itu enggak, it's effortless. Oke. Selama lu di waiting room itu, yes, God has been holding your hand so much, and I am a firm believer that itu Yesus. Now, what I'm saying is, di sini ketika pintu itu dibuka, kan Tuhannya di manusia guys, mana dong ya kan? Yang genggam tangan dia itu bukan Tuhan, jadi manusia guys. Itu jadi kita harus belajar membedakan antara mana manusia mana Tuhan. Itu penting sekali gitu kan. Jadi jangan sudah banyak ya mohon maaf ya, sudah banyak sekali orang tuh yang menuhankan makhluk. Ada yang menuhankan manusia, menuhankan hewan gitu kan, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Itu bahaya sekali. Karena kita tuh nggak harus pakai logika bahwa nggak mungkin itu menuhankan sama makhluk tuh nggak mungkin guys. Karena kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan itu kan. menyambut lo, gitu. Mulai dari hari ini, God is saying to you, I wanna be your father. Oke, Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca. Oh my God. Kita doa sama-sama ya. Ya. Oke. Ca, ikutin gue ya. Tuhan. Secara logika, Tuhan tuh memang ayah kita. Kita kan anak-anaknya gitu guys. Itu nggak perlu lagi disangsikan gitu kan. Cuman kita harus hati-hati. Tuhan itu kita nggak boleh kita durhaka. Makanya kita harus menuhankan dia dengan tepat. Jangan sampai kita menuhankan yang lain. Apalagi yang sebutnya sebagai anaknya juga. Jadi ada anak Tuhan yang namanya Yesus gitu kan. Nah, itu juga sama kayak kita punya sesuatu anak gitu. Jangan kita sembah anaknya. Yesus itu anak Tuhan, ya kan? Jadi kita terus menyembah bapaknya, yaitu Allah itu sendiri gitu. Itu harus dipahami kan. Tuhan. Jika orang yang menonton konten ini dengan pikiran positif dan juga toleransi, sepertinya tidak ada yang salah. Karena menghibur dan menguatkan orang lain serta mendoakannya menurut kepercayaan yang diyakini oleh seseorang adalah hal yang lumrah. Apalagi Marsanda sendiri tidak keberatan, bahkan dia merasa lega setelah... Masalahnya gini, kita harus mengerti orang ini agamanya apa gitu loh. Paham ya? Kita tuh nggak boleh memakai kita harus bilang kalau dalam kepercayaan saya percaya bahwa begini. Harus dibilang kepercayaan saya gitu. Kita nggak boleh kayak disuruh baca ini, nggak boleh. Ngerti nggak maksudnya? Saya misalnya ada yang teman kita Kristen nih curhat pada saya nih. Saya tahu dia Kristen gitu kan. Dia tidak akan pakai Al-Quran gitu. Kecuali kalau saya mengutarakan pendapat saya, kalau saya yang dalam posisi kamu iman saya mengatakan begini, itu boleh. Kita menerangkan tentang iman kita, bukan menyuruh dia untuk baca Quran gitu kan. Kita itu beda dengan imannya, itu bertentangan guys. Waktu kita nggak layak, nggak etis kalau kita tuh menyuruh orang membaca ya sesuatu yang tidak dia imani gitu. Itu Quran. Kalau ini kan mungkin kita nggak tahu nih masalah nih imani kita apa tidak gitu kan. Itu nggak boleh guys. Hanya di dalam podcast ini bersama Daniel Mananta.
Tapi yang mengherankan adalah banyak yang kepanasan dan menganggap ada misi terselubung di dalam podcast Daniel Mananta. Tentu, kalau dia membawa gini loh, kalau Mas Anda seorang Muslim ya misal saya kalau ada teman-teman atau siapapun itu yang Kristen itu ya curhat kepada saya tidak akan bawa agama saya sampaikan dalil agama saya ke dia gitu, karena saya tahu imannya beda. Saya akan pakai general yaitu Tuhan gitu. Tuhan yang tidak Tuhan yang tidak saya tidak pakai tidak saya pakai ayat saya yang saya imani guys. Karena itu akan etikanya itu tidak boleh seperti itu gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Seorang yang beragama lain, kita nggak boleh pakai dalil kita. Maka Islam tuh mengajarkan bahwa yang kita sepakati itu apa, yang kita yakini bersama apa. Maka kalau saya mau terpaksa pun saya akan pakai Alkitabiah. Ya tentunya saya yakini itu benar gitu kan, karena kita beriman bahwa kita percaya bahwa ayat itu sudah diubah oleh manusia, tapi tetap ada yang asli, meskipun diubah. Itu kita pakai asli itu, yang mana kita imani masih gitu kan, nah itu kita pakai. Nah tapi kita nggak pakai Quran gitu, karena beda iman itu kan, karena itu tidak etis guys. Sekali lagi terselubung di dalam podcast Daniel Mananta ini. Bahkan Daniel dianggap telah melakukan kristenisasi secara terselubung kepada narasumbernya, yaitu tentu ketika dia mengutip Alkitab bukan dalam termin bahwa itu kepercayaan dia, itu masalah ya. Apalagi dia suruh Mas Anda membaca, ya kan, membaca sesuatu yang tidak diimani oleh Mas Anda, itu masalah guys. Maka saya tuh kalau saya bilang misalnya gini, ada yang mencoba saya, kalau dalam agama saya ya, kalau begitu tuh harusnya begini, tapi kalau kamu kan beda, terserah kamu percaya apa tidak. Nah itu nggak salah gitu. Kita bilang dalam agama saya, tapi nggak boleh kita suruh orang tuh baca gitu, nggak boleh guys. Apalagi ya kalau Anda bilang bahwa Tuhan menjangkau dalam artian memang Tuhan ya, tapi kan dia ngomong Yesus, nah itu masalah juga guys. Ya, kalau kita bilang Tuhan ya, kita nggak nyebut Allah deh ya. Oh Tuhan akan membantu kamu, nah, itu boleh. Tapi tidak boleh sebut apa, karena itu di luar kepercayaan dia gitu kan. Itu tidak etis guys. Di dalam komentar-komentar berikut ini, Daniel kayak berkhotbah untuk Caca. Caca itu imannya kuat. Ada udang di balik batu, padahal ilmu Islam Caca kuat. Gak bakal ngaruh, waduh. Inilah ya, memang tetangga kita ini dikit-dikit bawaannya curiga terus lo ya. Padahal ini Marsanda ini atau yang dipanggil Caca ini juga kan sudah dewasa ya. Dia bukan lagi anak kecil. Dan kita tahu masalahnya Mas Anda tuh lagi rapuh. Itu dia. Orang sedewasa apapun kalau rapuh ya rapuh guys. Ngerti ya? Rapuh itu tidak mengenal umur. Makanya origin orang muta kena rapuh. Makanya hati-hati. Anda kalau rapuh ya Anda jangan curhat sembarangan. Itu intinya. Nah ini Daniel Mananta memanfaatkan momen ini loh. Itu nggak boleh itu begitu guys. Kalau dia mau dengar curhat Caca atau yang lain itu adalah jangan bawa-bawa agama gitu, ya kan? Apalagi menyuruh Caca baca Mazmur, ya itu maksudnya apa coba logikanya kan? Dia bukan lagi anak kecil. Dan kita tahu memang mereka berdua mempunyai. Jadi pemurtadan tuh bukan hanya menimpa anak kecil, semua orang dari tua, muda, anak kecil semuanya kena guys pemurtadan itu. Ya, apalagi dengan kondisi yang labil seperti itu yang lagi rapuh kan. Intinya apa ya? Ini harus dipahami guys. Ini praktek-praktek tidak boleh dilakukan. Kita menjunjung tinggi etika gitu kan. Jangan masuk ketika orang lagi rapuh gitu. Intinya kan. Islam dan Daniel Mananta itu seorang Kristen Katolik ya. Tapi kan nggak masalah kalau mereka saling sharing ya, saling menguatkan, apalagi saling mendoakan. Iya, tapi bukan dalam termin seperti itu. Harus yang general. Apa yang disepakati bersama, misalnya sama-sama mengimani Tuhan, ya sudah pakai kata Tuhan. Ini kali dia memasukkan kata Yesus itu kan, Tuhan Yesus itu nggak boleh guys. Lalu tadi itu dia suruh baca Mazmur, ngapain coba? Jadi jangan bawa jadi sharing ini jangan bawa agama gitu, ya kan? Netral gitu. Atau kalau mau paksakan lu pakailah Qurannya Caca atau Caca. Ingatkan lagi bahwa atau dia seorang Muslim, ingatkan nih Quran mau ngomong gini, nah, harusnya gitu, diingatkan balik ke agamanya gitu. Kalau udah berat rasanya, minimal Anda tidak ngomong ke agama Anda gitu loh guys, etikanya gitu kan. Iya, saling menguatkan, apalagi saling mendoakan. Dan netizennya kan bilang itu Caca itu ilmu Islamnya kuat, gak bakal ngaruh. Ya udah. Jadi kenapa Anda yang repot? Anda
ya tetap harus waspada karena kondisi lagi rapuh. Kuat secara iman, kalau lagi rapuh ya tetap berbahaya. Ibaratnya gini loh. Ada tahu kisah Samson ya, Samson Delila atau siapapun itu yang punya kekuatan luar biasa. Tapi karena lemah, rapuh karena wanita, kita terperosok juga gitu kan. Jadi sekuat apapun orang itu, kalau hatinya kalau ada lagi rapuh ya rapuh saja, guys. Ya udah. Jadi kenapa Anda yang repot, Anda yang kepanasan? Kalau Caca ilmu Islamnya kuat, ya berarti nggak ada masalah dong. Kalau memang dia nggak bakal terpengaruh. Masalahnya praktiknya itu nggak boleh. Praktiknya kayak gitu tuh nggak etis gitu kan. Itu loh. Jadi kita lihat proses caranya itu gitu loh. Bukan masalah rapuh, bukan masalah iman kuat atau nggak kuat gitu loh. Ini memang kalau orang misalnya imannya kuat kita boleh sembarangan itu kan kayak gitu juga, guys. Etika itu dijunjung tinggi. Ya, apapun kondisinya. Ya. Apapun kondisinya harus jaga tinggi etika itu. Yang penting itu etika, bukan kondisi orang gitu kan. Dia nggak bakal terpengaruh. Kenapa Anda harus takut? Hati-hati, kuatkan iman kita semua. Ada sesuatu di obrolan tetangga kita. Ini adalah salah satu ciri netizen yang cenderung merasa curiga ya. Bahkan dia membenteng. Kita harus waspada terhadap pemurtatan massal yang di sekarang ini. Banyak caranya. Salah satunya dilakukan dari Mananta. Hati-hati kita, guys. Ya kan? Masalahnya adalah saya lagi ya, kalau kita mau sharing, ya kan. Dan satu lagi ya, ini kan bukan muhrim. Dan Mananta dan Masana kan bukan muhrim gitu. Enggak, dalam Islam kalau Mas Anda memang agamanya kuat, dia tidak boleh berduluan kalau bukan muhrim gitu, guys. Bahaya gitu kan. Dia harus ada kayak ya entah suami atau siapa gitu atau abangnya yang laki-laki gitu kan. Jadi kondisi begini ini sudah tidak sesuai dengan syariat agama gitu. Jadi harus mau bilang imannya kuat pun kita jadi ragu gitu. Ya kalau caranya seperti ini gitu kan. Dengan selalu mengatasnamakan hati-hati atau waspada. Dan biasanya justru orang-orang yang seperti ini tuh yang imannya gak kuat. Ya. Kenapa? Justru imannya kuat itu kita menjaga. Ngerti nggak? Imannya kuat itu menjaga. Orang yang iman dia gini, kita tuh nggak boleh sombong ya. Oh, Anda merasa imannya kuat. Orang kuat iman pun dia berusaha menjaga imannya itu gitu loh. Dia tidak akan sembarangan menggadaikan imannya. Contoh, ada orang mentang-mentang orang iman, misalnya saya merasa iman saya kuat, saya nggak bakal tergoda dengan minuman keras, dengan wanita gitu kan. Tapi apa yang itu saya tuh senaknya saya pergi ke tempat orang minum minuman keras, nongkrong di sana rame-rame, lalu juga ada wanitanya apa seperti itu kan. Tidak, justru kalau iman saya kuat, hatinya akan berkata jangan dekat di tempat itu gitu loh. Iman yang kuat tuh akan menjaga kita bahkan mendekat ke situ gitu, ngerti ya? Jadi iman kita kuat tuh bekerja untuk membentengi kita bahkan sebelum kita ke sana gitu, ngerti ya? Udah benteng kita, itu tempat itu maksiat, jangan ke sana gitu. Ini tempat itu atau perlakuan itu adalah terlarang, jangan dekati. Jadi jangan kita tuh di situ kita membiarkan diri kita diterpa oleh ujian yang membuat iman kita goyah. Kita cenderung untuk menjauhi dari momen itu, guys. Itu bukti iman kuat. Jadi iman kuat itu bukan berarti kayak Anda tuh sombong lalu, iman saya kuat nih, ayo uji saya gitu kan, ayo, mana yang mau tekan saya, enggak begitu. Iman kuat tuh justru dia harus hati-hati. Ya, dia akan menjaga imannya. Dia akan menjauhi hal-hal yang berpotensi untuk mengganggu imannya, walaupun sekecil apapun, itu orang yang iman kuat. Hati-hati, guys. Ngerti? Ini bukan seperti orang sombong yang mentang-mentang iman kuat langsung tantang tenteng, enggak gitu logika berpikirnya. Kenapa? Karena kalau orang yang merasa imannya kuat, dia nggak akan terganggu atau dia nggak akan terpengaruh dengan omongan orang lain. Iya, tapi dia tidak memposisikan dirinya ke tempat itu, ngerti nggak? Orang iman kuat tuh akan menjaga dirinya. Kalau terpaksa ya gimana? Ingat ya, kalau terpaksa. Jadi dia tuh tidak sembarangan membiarkan dirinya tuh berada dalam posisi seperti itu. Itu iman yang kuat tuh begitu. Dia tuh iman kuat tuh menjaga, ya sampai mendekat ke situ. Kalau terpaksa pun ya dia baru di situ dia betul-betul bertahan kuat gitu kan. Jadi sebelum itu jadi dia berusaha hindari dulu, guys. Jadi dia tuh hanya bertahan ketika terpaksa, bukan sengaja ke situ gitu loh. Itu berarti bukan imannya kuat kalau gitu kan. Iman kuat itu adalah dibuktikan dengan dia berusaha menghindari hal-hal yang bisa membuat imannya itu diuji. Jadi dia tuh menghindari sifat sombong gitu kan. Karena sifat sombong pun adalah sifat yang dibenci Tuhan gitu, dibenci Allah gitu kan. Kalau sifat sombong gitu, bahkan sombong itu luar biasa, guys. Bahkan iblis itu dihukum karena kesombongannya gitu kan.
atau dengan ajaran-ajaran orang lain. Dan dia akan menganggap itu sebagai bentuk daripada toleransi. Bukan justru dia merasa terganggu dengan semua hal itu. Toleransi itu ada batasnya, ada etikanya. Nggak bisa sebebas itu. Kita toleransi kepada orang lain, orang lain juga harus toleransi sama kita, ingat itu. Jadi bukan jalannya itu tuh kita toleransi sama orang, tapi orang juga harus toleransi pada kita. Timbal balik, guys. Jadi ada semacam batasan gitu. Jadi kalau Anda mau toleransi pada orang juga harus toleransi pada Anda. Misal contoh, kayak saya puasa nih. Nah orang itu kan toleransi ketika saya puasa, dia tidak akan makan minum depan saya gitu kan. Nah terus saya apa kedap dia nggak puasa, ya saya jangan larang dia makan minum gitu. Kalau di belakang saya jangan larang gitu. Jadi saya toleransi, saya puasa, saya tidak akan melarang dia makan minum, silakan gitu kan, asal jangan di depan saya. Jadi boleh bebas, silakan makan minum, mau makan sampai mau berapa piring silakan, tapi jangan di depan saya. Itu toleransi saya, membiarkan dia makan minum karena dia nggak puasa. Tapi toleransi dia pada saya adalah dia jangan makan minum depan saya gitu. Sama-sama toleransi itu mengena gitu kan. Jangan hanya kita saja toleransi tapi dia tidak toleransi, guys, gitu. Jadi itu sepahami, toleransi itu adalah timbal balik. Bukan satu pihak ke pihak lain saja, tapi pihak lain juga kepada pihak kita juga gitu kan. Jadi kalau ini kalau memang Mas Anda tuh dianggap bertoleransi, Daniel itu juga harus toleransi gitu. Jangan hanya disuruh Mas Anda yang toleransi pada Daniel juga harus toleransi pada Mas Anda gitu kan. Harus ngerti ini agamanya apa, jangan pakai dari agama Anda, karena orang ini tidak beriman ke situ gitu loh. Kalau mau pakai ya bilanglah, kayak saya mengatakan misalnya, kalau saya sih kepercayaan saya begini, ini ayatnya gitu, pakai kata seperti itu kan. Jangan seperti tadi itu nyuruh orang bacakan Mazmur lalu mengatakan bahwa tanganmu digenggam Tuhan Yesus segala macam, itu nggak boleh, guys. Itu melanggar etika kan. Bukan kayak podcast jadinya, malah misi terselubung. Nah ini juga salah satu netizen yang bawaannya curiga melulu ya. Si Daniel lagi cari member lain untuk join. Untung Caca istiqomah. Kemon Daniel, ini bukan tempat khotbah lo. Caca itu Muslim Biril. Lah itu kan memang podcastnya Daniel, dan dia memang ada seorang Kristen kan. Jadi kalau dia ingin menanggapi suatu narasi dari narasumbernya berdasarkan dengan kepercayaan yang dia miliki, ya itu sah-sah aja karena itu podcastnya dia. Ya, bahkan jadi kita punya podcast, kita nggak bisa sembarangan, harus ada penghormatan terhadap tamu, agamanya apa gitu. Ya. Contoh kayak dia mengundang Ustaz Somad, itu dia kan respect pada agama Ustaz Somad gitu. Jadi harus respect pada tamu gitu. Bukan tuan rumah kepada tamu. Bukan tamu kepada tuan rumah, harus tuan rumah kepada tamu. Itu nomor satu, guys. Jangan dibalik ya. Jadi toleransi pertama adalah dari tuan rumah kepada tamu, bukan tamu pada tuan rumah. Karena tamu itu adalah suatu yang dimuliakan, tamu itu gitu kan. Tuan rumah itu harus menjadi tuan rumah yang baik gitu. sah-sah aja karena itu podcastnya dia. Ya, bahkan di dalam podcast itu dia bukan hanya mengundang artis, bahkan juga ada ustadz juga yang diundang seperti Ustadz Abdul Somad kemarin. Dan mereka saling bertukar pikiran. Jadi gini, yang mengarahkan kan Daniel, itu masalahnya. Jadi yang mengundang, jadi gini loh, yang punya ide siapa? Itu masalahnya di situ. Jadi kita nggak bisa menyalahkan narasumber, nggak bisa, kan mereka diundang, cuma yang Anda yang punya ide itu yang kita harus permasalahkan gitu. Jadi kalau dia misalnya menghargai karena gini kan dia yang giring topik, maka dia harus hati-hati gitu. Jadi kalau udah Ustaz Somad, jadi gini, udah resiko dia ketika dia ngundang Ustadz, dia pasti akan ngomongin tentang Islam, karena ngundang Ustadz itu mau nggak mau. Sama kisah saya udah tahu nih, saya udah tahu ini pendeta kalau saya undang dia bakal ngomong tentang dalil agama dia, ngapain saya undang gitu kan. Jadi saya bakal undang, tapi tidak untuk dengarkan ke Daniel gitu, karena iman saya beda. Saya tahu itu salah gitu kan. Saya jangan, jadi kalau saya paksa undang pun bukan berarti, jadi posisinya tidak sama kayak Daniel mantap mengundang Ustaz Somad. Saya pasti akan komentari apa yang disampaikan pendeta itu gitu loh. Dan ngapain juga saya ngundang gitu kan. Nah, jadi intinya adalah Daniel itu harus tahu risikonya dia ketika ngundang Ustaz Somad, ya tentu akan bicara tentang agama. Sama kayak saya misalnya ngundang pendeta, ya mau nggak mau, makanya saya nggak mau ngundang pendeta, karena saya tahu bakal topiknya ke sana, guys. Tapi Daniel kan begitu kan risiko harus dia tanggung gitu. Nah, beda dengan kasus atau sama lah dengan kasus Mas Anda ya. Intinya adalah harusnya dia terima risiko kalau Mas Anda tuh ngomong tentang agama Mas Anda, harus memuliakan tamu intinya, guys gitu. Jangan seenaknya punya podcast gitu loh. Kecuali yang punya podcast ini
sama agamanya dengan yang diundang, oke, itu baru boleh. Ini agama beda, harus muliakan tamu, hargai agama tamu gitu kan. Saya kalau ngundang pendeta podcast, saya tidak akan ngomong dalil agama saya, ya, kecuali memang niat saya memang untuk nonton di debat gitu kan, baru. Tapi kalau niat saya adalah untuk sharing, ya saya tidak akan pakai dalil agama saya, karena saya tahu dia tidak beriman tentang amal itu gitu kan. Saya akan pakai justru dalil dari agama dia gitu. Ya, jadi mencari sesuatu yang sama guys, yang disepakati bersama, bukan mencari perbedaan. Karena kita sharing itu tentu harus jangan ngomong tentang perbedaan, tapi persamaan guys, supaya sharingnya itu menjadi sharing yang isinya persatuan gitu, bukan. Jadi persatuan kan dimulai dari banyaknya persamaan, mencari persamaan gitu. Memang perbedaan itu suatu keniscayaan, tapi jangan kita besar-besarkan, jangan kita tuh perbanyak, kita cari persamaannya gitu. Misalnya contoh, ada 2 orang ngobrol nih, dia tahu yang orang ini nggak suka tentang hal ini, dibahas juga kan, ngapain coba? Berbeda, bagus cari yang sama. Oh, kita sama-sama suka bola nih ya, kita cerita tentang bola kan asik. Saya juga itu dengan teman saya gitu kan. Kalau saya tidak tahu dia nggak suka itu, dia ngobrol tentang itu gitu loh. Ngobrol yang kita sama-sama suka, itu kan lebih baik dan lebih indah guys. Daniel gagal deh mengganti Tuhan yang Marsanda dengan Yesus. Ya Allah, kuatkan iman Marsanda, amin. Aduh, saya malas nanggapi komentar yang begini ya. Misi terselubung, hati-hati bagi yang lemah iman. Permutatankah? Nah ini lagi ya. Sekali lagi saya katakan ya, kita ini jangan Ini podcastnya apa nih? Ini channel di Juli atau channel siapa guys? Kok di Juli tidak ngomong gitu kan? Saya komentar siapa nih orang gitu kan? Yang saya komentar itu bukan di Juli gitu ya. Ini lagi ya. Sekali lagi saya katakan ya, kita ini jangan anti lah terhadap sesuatu hal-hal yang baru gitu loh. Nggak ada salahnya kita banyak belajar terlebih dahulu, bahkan bila perlu dikomparasikan dengan apa yang kita yakini. Siapa tahu kan, ternyata yang kita yakini selama ini salah. Jadi masalahnya itu momennya bukan seperti itu. Ini orang masalahnya bukan sedang mencari dalil untuk belajar atau mengetahui perbedaan agama, enggak. Tapi dia curhat karena rapuh guys. Itu masalah di situ. Niatnya udah beda gitu. Kalau ada orang nih niat datang ke saya untuk belajar tentang Islam dan mendengar agama dia, oke, niatnya begitu. Tapi kalau niatnya ada orang cerita pada saya dia lagi rapuh, ya saya jangan manfaatkan itu, karena itu tidak etis guys. Memanfaatkan kesedihan orang, kerapuhan orang untuk membuat dia tuh murtad, itu nggak etis sama sekali gitu kan. Yakini selama ini salah. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif. Selalu ini referensinya selalu Buya Sakur. Kenapa ya? Kita sering nih kritik Buya Sakur gitu kan. Ini kita bukan lihat orangnya guys, mau dia Muslim kayak, mau dia Buya kayak, mau siapa kayak. Kalau dia salah tetap salah guys, itu poinnya. Jadi udah banyak kita kritik Buya Sakur. Jadi mereka tuh role modelnya pasti Buya Sakur lah, ya kan? Siapa lah. Mudah-mudahan Allah ngampuni Buya Sakur ini ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah dia di akhir hidupnya mungkin kemarin itu kan. Sehingga dia sempat bertobat. Tapi apa yang sampaikan Buya Sakur ini udah banyak kita kritik gitu. Tapi itulah mereka tuh malah referensinya atau idolnya pada Buya Sakur. Kenapa kalau mereka tuh bagi mendapat usaha bersomat atau usaha hidayah atau yang lainnya. Tapi sayang referensinya yang ulama yang seperti ini gitu loh, yang menyimpang ajarannya gitu kan. Impangan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Masalah gini, yang merumuskan itu, yang menafsirkan itu berpikir juga, bukan anda yang berpikir. Masalahnya siapa yang lebih kuat pikirannya, itu dia, siapa yang lebih kuat logikanya. Jadi jangan anda pahami bahwa orang Buya ini memahami bahwa orang itu yang merumuskan itu apa berpikir. Justru dia merasa bahwa dia berpikir, enggak gitu. Justru lebih keras mereka berpikir daripada anda. Mereka bukan hanya berpikir, mereka tuh mengumpulkan bukti-bukti, evidence. Mereka kaji, mereka bandingkan, komparasi dan segala macam gitu. Jadi justru mereka tuh lebih pikir daripada anda gitu. Anda mungkin hanya baca cek berpikir nggak gitu juga guys. Ya. Levelnya udah jauh beda gitu. Mereka tuh usahanya lebih daripada kita gitu kan. Jadi usahanya sudah sangat luar biasa. Kalau kita nih apalah kan, kita nih hanya membaca teks guys. Nah, makanya kita harus pahami itu logika berpikirnya. Kita ini itu nggak usah takut murtad, ngapain? Jujur saya melihat semua komentar ini, saya kadang merasa heran dengan para netizen ini ya. Padahal semua orang juga tahu bahwa Marsanda itu beragama Islam dan Daniel beragama Kristen.
Jadi apa salahnya jika Justru karena tahu itulah makanya harus ada pembatasan, ya. Jangan bablas, guys. Kalau kita nggak tahu nggak masalah. Ini kita tahu gitu loh. Ada suatu hal yang nggak etis gitu kan. Ini bahaya. Apalagi kalau Anda bayangkan kalau itu anak saya, anak kita gitu kan. Gimana perasaan Anda coba? Jadi hati-hati guys. Intinya sekarang ini kita harus waspada. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi gitu. Waspada ya. Kita harus pilih-pilih teman untuk anak kita. Ya, kita nasihatin anak kita. Jangan teman sembarangan loh. Apalagi kalau orang-orang yang memanfaatkan momen lagi rapuh, malah di apa namanya, di injili ya. Itu bahaya guys. Lagi rapuh malah di injili. Nah, itu bahaya sekali. Disuruh baca Mazmur lagi kan. Jadi apa salahnya jika Daniel menanggapi curhatan Marsanda berdasarkan keyakinannya sebagai Masalahnya bukan muhrim yang pertama. Kedua, ya, kenapa nggak ingatkan agama Caca, di agamamu kan diajarkan begini-begini. Harusnya begitu. Mengingatkan sebagai seorang yang sama-sama punya agama, gitu loh. Ya. Jadi ini adalah ingatkan dia dengan apa yang diyakini dia, jangan yang kita yakini gitu loh. Kalau kita menyampaikan ke kita ya dengan cara yang baik, kayak saya bilang tadi. Kalau saya sih dalam iman saya ngomong apa begini harusnya gitu. Nah, kita sampaikan itu, jangan kita suruh orang tuh baca inilah, baca itulah, nggak gitu guys logika berpikirnya. Justru kalau Daniel menanggapi obrolan dengan Marsanda itu dari perspektif Islam, nah itu justru aneh karena Daniel bukanlah seorang Islam. Oh, Daniel tuh walaupun bukan seorang Islam tapi dia harus menghargai tamunya. Ya kan yang ngundang kan Daniel, dia tahu risiko itu, ya dia harus ditanggung risiko itu. Siapa yang ngundang dia. Jadi kalau Anda nggak mau terima risiko itu, ya jangan cari penyakit. Udah tahu Mas Anda Islam, ya kan? Udah tahu Ustaz Somad tuh ulama, diundang, ya harus siap dengan risiko itu. Anda harus memuliakan tamu gitu loh. Makanya saya tidak akan pernah ngundang teman Kristen kah atau pendeta kah, ya. Dalam hal yang seperti tadi itu saya tidak akan ngundang gitu loh. Karena caranya cari risiko tuh harus siap saya tanggung. Saya nggak mau itu. Bukan saya takut risiko, tapi menurut saya nggak worth it gitu guys, ya kan? Karena kalau kita mau dakwah pun bukan gitu caranya gitu kan. Jangan cari orang, intinya jangan cari orang rapuh deh, itu intinya. Karena mau dakwah tuh cari orang memang betul-betul memang sudah nggak percaya agamanya, itu baru ada berdakwah. Kalau dia masih percaya agamanya, jangan didakwahin gitu loh. Ya kan, apalagi banyak dengan cara-cara yang etis seperti ini gitu kan. Bukanlah seorang Islam. Marsanda sendiri pun tidak mempermasalahkan akan hal ini, tapi anehnya justru netizen sendiri yang kepanas. Kadang orang di depan itu susah untuk mempermasalahkan. Kenapa? Dia mungkin jaga image, entah dia jaga mungkin persahabatan dengan Daniel dan semacam gitu. Ada banyak sungkannya. Yang bebas bicara kan kita di luar ini. Ya, orang yang di depan itu gimana mau ngomong? Nanti kalau dia ngomong nanti dari Mananta ngundang lagi misalnya, atau hubungan jadi pertemanan jadi berjarak, itu kan tidak dimaui oleh Mas Anda dan kita semua. Maka kita luar ini yang bisa menyampaikan itu gitu loh. Makanya bapak ini harus merasakan posisinya tuh di masalah itu seperti apa. Kita maklum gitu. Kalau Mas Anda tuh mungkin ya dia mau gimana juga mau komplain gitu kan. Uang dia lagi di podcast dan banyak orang gitu kan. Nah makanya masalahnya juga kayaknya sikap hati-hati gitu. Intinya adalah berhati dalam artian jangan dia tuh malah menegur. Mungkin saja dia menegur Daniel di belakang, kita nggak tahu gitu. Tapi di depan kan mungkin tidak etis kalau dia menegur Daniel gitu kan. Apa ya? Kalau saya sih negur pun tidak masalah. Saya kan katakan bahwa ada iman saya apa nggak seperti itu gitu loh. Kalau saya makinnya begini, harusnya begitu kan. Sebagai orang yang punya iman dan dia tahu imannya, dia harus ngomong gitu. Jangan dia tuh iya saja dengan apa yang dikatakan Daniel gitu kan. Dikatakan bahwa dalam gambaran Tuhan Yesus lah, lalu dia mengiyakan, nggak begitu caranya. Saya kan mengatakan bahwa dalam percaya saya Tuhan saya selalu menjaga saya gitu. Dan Tuhan saya itu adalah Maha Kuasa. Dia lebih dari sekedar makhluk gitu. Nah, kita ngomong itu dalam hal sedikit menyindir orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu guys. Karena tidak sesuai dengan iman kita gitu kan. Yang telah melakukan misi terselubung untuk mengkristenkan Marsanda. Aduh, gini amatnya jadi umat, sedikit-dikit bawaannya curiga melulu. Karena praktiknya seperti itu, ya. Kan jelas tadi, ya. Bagaimana cara pertama Marsanda adalah seorang Muslim. Kedua, kenapa kok curhat dan dimasukkan unsur agama di dalamnya. Kondisi Marsanda pun lagi rapuh. Itu masalah situ. Jadi poin itu berhubungan keterkaitan. Kalau misalnya gini, Marsanda oke lah dia Muslim.
Lalu dibahas itu masa itu tidak rapuh, kondisi tidak rapuh gitu, nggak ada momen dia rapuh gitu kan, sehingga tidak ada manfaat kesempatan yang dimanfaatkan oleh yang mengundang. Lalu ketiga, tidak hormatilah agamanya orang tamu gitu kan, jangan Anda pakai Alkitab Anda gitu, dia kan tidak percaya dengan itu. Jadi itu yang namanya etika tuh, jadi semuanya kelihatan gitu kan, udah jelas terlihat gitu, apalagi mau dibantah gitu kan. Anda curiga melulu. Kemarin-kemarin waktu Abdul Somad yang diundang semua pada muji Daniel. Nah, itu beda lagi. Daniel risikonya ya, makanya saya bilang ya, semua terletak pada Daniel. Dia kan dia ngundang orang, dia harus tahu risikonya. Ya kan? Kalau dia ngundang ustadz, ya, risikonya ya dia akan memuliakan ustadz itu, ulama itu. Ya dia akan dengerin nih apa-apa seperti ustadz. Kan yang didengar adalah apa keyakinan orang yang Yunani ini, bukan keyakinan kita. Kita ngundang orang podcast, masa yang dibicarakan keyakinan kita kan tidak. Kita kan pengen ngorek dari dia nih, apa keyakinan dia, apa yang dia yakini, apa yang dia alami, kan begitu. Kita ngundang orang podcast itu gunanya, bukan tahu tentang diri kita, tapi tentang diri orang yang diundang. Kalau misalnya gini, kalau Daniel mau bikin podcast tentang dirinya, dia tinggal buat tentang dirinya saja. Dia cerita semuanya, saya tuh begini, iman saya begini gitu kan. Kalau dia ngundang orang, ya kesempatan dia adalah untuk mendengar orang itu. Apa imannya, apa kepercayaannya, jangan dibawa ke diri dia gitu loh guys. Kecuali dia podcast sendirian gitu, bahas tentang dirinya. Saya ngundang orang misalnya kan, kalau sampai semua orang ya saya tidak akan bicara tentang diri saya. Saya akan korek semua tentang dia, itu momennya gitu loh. Ya boleh saja Anda mau buat misalnya menceritakan masalahnya, silakan, tapi jangan manfaatkan itu gitu loh intinya. Ya kan? Nah, jadi poinnya adalah harus lebih banyak tentang gimana Mas Anda gitu, bagaimana seorang Mas Anda mengimani tentang kejadian yang dialami gitu kan, gitu harusnya guys. Kan ini kan podcast tentang Mas Anda, bukan podcast tentang Daniel Mananta gitu kan. Malah sekarang giliran begini malah dihujat dan dicurigai. Jadi dia nggak ngerti posisinya tuh, ya, bahwa yang ngundang tuh punya risiko gitu. Nggak mungkin dia ngundang ustadz lalu dia, intinya adalah gini guys ya, yang podcast tuh nggak boleh bicara tentang dirinya ya, yang dia sampaikan adalah tentang yang diundangnya, itu guna orang itu diundang untuk dikorek informasi yang dia punya gitu guys. Bukan kalau kita ngomong tentang diri saya ya, diri kita buat konten sendiri ya, kita podcast sendirian gitu. Itu lagi yang pikirnya guys. Lagi Mas Anda itu kan sudah dewasa dan bisa berpikir dengan baik lah. Dia bukan anak kecil lagi. Ya, berbanyak orang dewasa murtad. Jadi jangan bilang orang dewasa itu kebal dari murtad, enggak. Orang dewasa itu juga bisa rapuh, bisa kadang-kadang baper, bawa perasaan dan segala macam gitu kan, sehingga berpeluang untuk murtad guys. Itu sering terjadi loh. Jadi yang enteng, jadi bukan masalah dewasa atau anak kecil, tapi masalahnya caranya tuh tidak etis guys. Dan nyaman dengan apa yang disampaikan Daniel dan kemudian dia memilih untuk masuk Kristen. Ya itu juga nggak salah, itu hak dia. Sebagai orang yang sudah dewasa, dia berhak menentukan jalan dan... Iya, tapi caranya boleh, mau murtad pun silakan, tapi caranya etika nggak, etis nggak gitu. Jadi nggak ngerti bahwa suatu itu terjadi karena ada caranya kita benerin, prosesnya kita benerin, jangan melanggar etika, ya melanggar sopan santun, itu logika berpikir aja. Jadi bukan masalah hasil akhirnya, silakan Anda mau murtad kayak mau mualaf kayak situ hak Anda, tapi jangan melalui proses yang tidak benar gitu guys, yang tidak baik, tidak punya etika gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.